Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 48. Ideologi. Seandainya Count of Monte Cristo sudah lama mengenal adat istiadat masyarakat Paris, ia pasti lebih memahami makna penting dari langkah yang diambil Monsieur de Villefort. Sang jaksa ini memiliki posisi kuat di istana, baik di bawah raja dari cabang senior maupun junior. Baik pemerintahannya liberal doktriner maupun konservatif. Di mata banyak orang, ia dianggap berbakat. Karena orang yang belum pernah mengalami kegagalan politik biasanya memang dianggap demikian. Ia dibenci banyak orang, namun didukung hangat oleh yang lain. Meski tidak benar-benar disukai siapapun, dalam dunia kehakiman, Villefort menempati posisi tinggi dan mempertahankannya seperti Harlay atau Moore. Ruang tamunya di bawah pengaruh penyegaran dari istri mudanya dan putri pertamanya yang baru berusia 18 tahun, masih menjadi salah satu salon Paris paling teratur. Tempat adat istiadat turun-temurun dan etiket ketat dipelihara dengan cermat. Kesopanan dingin, kesetiaan kaku pada prinsip pemerintah, penghinaan mendalam terhadap teori dan para teoritikus, serta kebencian terhadap idealisme. Itulah unsur-unsur kehidupan pribadi dan publik Villefort. Villefort bukan hanya seorang hakim, ia nyaris seorang diplomat. Hubungannya dengan istana lama yang selalu ia sebut dengan martabat dan hormat, membuatnya dihormati oleh istana baru. Ia tahu begitu banyak hal, hingga tak hanya selalu dipertimbangkan, tapi kadang juga dimintai nasihat. Mungkin hal ini tak akan terjadi jika Villefort bisa disingkirkan. Tapi seperti bangsawan feodal yang memberontak melawan rajanya, ia tinggal di benteng yang tak bisa ditembus. Jabatannya sebagai jaksa kerajaan. Ia memanfaatkan semua keuntungan jabatan itu dengan keahlian luar biasa dan tak akan melepaskannya kecuali untuk menjadi anggota dewan, sehingga bisa mengganti netralitas dengan oposisi. Biasanya, Villefort jarang sekali mengunjungi atau menerima kunjungan. Istrinya yang mewakilinya, dan hal ini dianggap wajar di masyarakat karena kesibukan berat seorang hakim diterima sebagai alasan atas yang sebenarnya hanyalah kesombongan terencana. Manifestasi superioritas yang diakui, penerapan aksioma, berpura-puralah menghargai dirimu sendiri, maka dunia akan menghargaimu. Aksioma yang 100 kali lebih berguna di masyarakat modern daripada aksioma Yunani kuno. Kenalilah dirimu sendiri. Pengetahuan yang kini telah kita ganti dengan ilmu yang lebih mudah dan menguntungkan, mengenal orang lain. Bagi teman-temannya, Villefort adalah pelindung yang perkasa. Bagi musuh-musuhnya, ia lawan yang diam namun pahit. Bagi mereka yang bukan keduanya, ia hanyalah patung manusia buatan hukum. Ia berjalan angkuh, tatapannya entah tenang dan tak tertembus, entah menusuk dan menginterogasi. 4 revolusi berturut-turut telah membangun dan memperkuat fondasi tempat keberuntungannya sendiri. Villefort dikenal sebagai orang paling tidak ingin tahu dan paling tidak membosankan di Perancis. Ia mengadakan pesta dansa setahun sekali dan hanya muncul selama 1/4 jam. Itu 55 menit lebih singkat daripada penampilan raja di pestanya. Ia tak pernah terlihat di teater, konser, atau tempat hiburan umum. Kadang-kadang, tapi jarang, ia bermain whist dan pasangannya selalu dipilih dengan cermat. Kadang duta besar, kadang uskup agung, kadang pangeran, presiden, atau janda adipati. Orang seperti inilah yang kini keretanya berhenti di depan pintu rumah Count of Monte Cristo. Sang valet de chambre mengumumkan kedatangan Monsieur de Villefort tepat saat sang Count sedang membungkuk di atas meja besar, melacak rute dari Saint Petersburg ke Tiongkok di peta. Sang jaksa masuk dengan langkah khidmat dan terukur, seperti saat memasuki ruang pengadilan.
Ia adalah pria yang sama, atau lebih tepatnya perkembangan dari pria yang dulu kita kenal sebagai jaksa muda di Marseille. Alam, sesuai kebiasaannya, tak menyimpang dari jalan yang telah ia pilih. Dari ramping, kini ia kurus kering. Dulu pucat, kini kuning pucat. Matanya yang cekung kini lebih dalam dan kacamata emasnya tampak menyatu dengan wajahnya. Ia berpakaian serba hitam kecuali dasi putihnya. Dan penampilannya yang seperti sedang berkabung hanya sedikit dilunakkan oleh garis tipis pita merah di lubang kancingnya. Seperti coretan darah yang digoreskan kuas halus. Meski menguasai diri, Monte Cristo mengamati dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan pada sang hakim yang salamnya ia balas. Villefort yang karena kebiasaan curiga dan terutama tidak percaya pada keajaiban sosial, justru lebih cenderung memandang orang asing terhormat ini, sebutan yang kini melekat pada Monte Cristo, sebagai petualang yang mencari ladang baru atau penjahat buron, bukan sebagai pangeran dari takhta suci atau sultan dari 1001 malam. Tuan, kata Villefort dengan suara melengking khas hakim dalam masa oratorisnya. Suara yang tak biasa atau tak mau ia tinggalkan di masyarakat. Jasa luar biasa yang kau berikan kemarin pada istri dan anakku membuatku wajib mengucapkan terima kasih. Karena itu, aku datang untuk menunaikan kewajiban ini dan menyampaikan rasa terima kasihku yang tak terhingga. Saat mengucapkan ini, mata tajam sang hakim sama sekali tak kehilangan kesombongannya yang biasa. Ia berbicara dengan suara jaksa agung, dengan kekakuan leher dan bahu yang membuat para penyanjungnya berkata, seperti telah kita sebutkan, bahwa ia adalah patung hidup hukum. Monsieur, jawab sang Count dengan suara dingin. Aku sangat senang bisa menyelamatkan seorang putra bagi ibunya, karena katanya perasaan keibuan adalah yang paling suci di antara semua. Keberuntungan yang menimpaku, Monsieur, sebenarnya membuatmu tak perlu menunaikan kewajiban ini. Karena aku tahu, Monsieur de Villefort biasanya tak mudah memberikan kehormatan seperti ini. Kehormatan yang, seberapapun berharganya, tak sebanding dengan kepuasan yang kurasakan dalam hati nuraniku sendiri. Villefort terkejut mendengar jawaban yang sama sekali tak ia duga. Ia terlonjak seperti prajurit yang merasakan pukulan menembus zirahnya. Dan senyum merendahkannya menunjukkan bahwa sejak detik itu, ia mencatat dalam ingatannya. Count of Monte Cristo sama sekali bukan pria terhormat sejati. Ia melirik sekeliling, mencari topik percakapan dan dengan mudah menemukannya. Matanya tertuju pada peta yang sedang diperiksa Monte Cristo saat ia masuk. Kau tampak sedang mempelajari geografi, Tuan. Ini studi yang kaya bagimu, yang katanya telah mengunjungi sebanyak negeri yang tergambar di peta ini. Ya Tuan, jawab sang Count. Aku berusaha menjadikan umat manusia secara keseluruhan seperti yang kau lakukan setiap hari pada individu, sebuah studi fisiologis. Aku percaya jauh lebih mudah turun dari keseluruhan ke bagian daripada naik dari bagian ke keseluruhan. Ini aksioma aljabar. Kita bergerak dari yang diketahui ke yang tak diketahui, bukan sebaliknya. Duduklah Tuan, kumohon. Monte Cristo menunjuk kursi yang harusnya dipindahkan sendiri oleh sang jaksa. Sementara sang Count hanya bersandar ke kursinya sendiri, tempat ia berlutut saat Villefort masuk. Dengan demikian, sang Count setengah membelakangi jendela. Sikunya bertumpu pada peta geografi yang menjadi tema percakapan. Percakapan yang, seperti dalam pertemuannya dengan Danglars dan Morcerf, mengambil arah yang sesuai dengan karakter para pelakunya. Ah, kau berfilsafat, jawab Villefort setelah diam sejenak. Seperti pegulat yang menghadapi lawan kuat dan butuh mengatur nafas. Nah Tuan, jika aku punya waktu luang sepertimu, aku pasti mencari kesibukan yang lebih menghibur. Sebenarnya Tuan, jawab Monte Cristo, manusia hanyalah ulat buruk bagi siapa yang mengamatinya lewat mikroskop matahari. Tapi kau bilang, aku tak punya apa-apa untuk dilakukan.
Sekarang izinkan aku bertanya, apakah kau sendiri punya sesuatu untuk dilakukan? Atau lebih jujur, apakah yang kau lakukan layak disebut melakukan sesuatu? Keterkejutan Villefort berlipat ganda oleh serangan kedua yang begitu kuat dari lawannya yang aneh ini. Sudah lama ia tak mendengar paradoks sekuat ini, atau lebih tepatnya, ini pertama kalinya ia mendengarnya. Sang jaksa berusaha menjawab. "Tuan," katanya, "kau orang asing, dan kau sendiri mengakui sebagian hidupmu dihabiskan di negeri timur. Jadi kau tak tahu bahwa keadilan manusia yang begitu cepat di negeri biadab, di sini berjalan dengan hati-hati dan terencana." "Oh, tentu. Itu Pede Claudio zaman kuno. Aku tahu semua itu. Karena justru keadilan di semua negeri yang paling kuperdalam. Aku membandingkan prosedur pidana semua bangsa dalam keadilan alami, dan harus kukatakan Tuan, hukum bangsa primitif, hukum balas dendam, paling sering kutemukan sesuai dengan hukum Tuhan. Jika hukum itu diterapkan Tuan," kata sang jaksa, "kode hukum kita akan jauh lebih sederhana dan hakim seperti kau katakan tadi tak akan punya banyak pekerjaan." "Mungkin suatu hari nanti akan demikian," kata Monte Cristo. "Kau tahu penemuan manusia selalu bergerak dari yang rumit ke yang sederhana, dan kesederhanaan selalu sempurna." "Sementara itu," lanjut sang hakim, "kode hukum kita tetap berlaku dengan semua aturannya yang kontradiktif, berasal dari adat Galia, hukum Romawi, dan kebiasaan Frank. Pengetahuan ini, kau setuju, tak bisa diperoleh tanpa kerja keras. Butuh studi panjang untuk memahaminya dan kekuatan otak luar biasa untuk mengingatnya." "Aku sepenuhnya setuju, Tuan. Tapi semua yang kau tahu tentang kode Prancis, aku tahu tidak hanya tentang itu, tapi juga kode semua bangsa. Hukum Inggris, Turki, Jepang, Hindu, sama akrabnya bagiku seperti hukum Prancis. Jadi aku benar saat ku katakan padamu, relatif, kau tahu semua relatif Tuan. Relatif terhadap apa yang telah kulakukan, kau sangat sedikit melakukan sesuatu. Tapi relatif terhadap semua yang telah kupelajari, kau masih punya banyak yang harus kau pelajari." "Tapi dengan motif apa kau mempelajari semua ini?" tanya Villefort terheran-heran. Monte Cristo tersenyum. "Sebenarnya Tuan," katanya, "aku lihat meski kau punya reputasi sebagai orang unggul, kau memandang segalanya dari sudut pandang material dan vulgar masyarakat. Mulai dari manusia, berakhir pada manusia. Artinya dari sudut pandang paling terbatas yang mungkin dimiliki akal manusia." "Tolong jelaskan Tuan," kata Villefort, makin bingung. "Aku benar-benar tak mengerti dirimu dengan sempurna." "Aku katakan Tuan, bahwa dengan mata tertuju pada struktur sosial bangsa, kau hanya melihat roda-roda mesin, dan kehilangan pandangan pada sang pencipta agung yang menggerakkannya. Kau hanya mengenali pejabat-pejabat yang komisinya ditandatangani menteri atau raja, dan tak mengenali orang-orang yang oleh Tuhan ditempatkan di atas mereka semua, karena diberi misi, bukan jabatan. Mereka inilah yang luput dari pandangan sempitmu. Kelemahan manusia gagal karena organ-organnya lemah dan tak sempurna. Tobias mengira malaikat yang mengembalikan penglihatannya hanyalah pemuda biasa. Bangsa-bangsa mengira Attila yang ditakdirkan menghancurkan mereka hanyalah penakluk biasa. Dan keduanya harus mengungkap misi mereka agar dikenal. Yang satu berkata, "Akulah malaikat Tuhan." Yang lain, "Akulah palu Tuhan," agar esensi ilahi dalam diri mereka terungkap. "Kalau begitu," kata Villefort, makin tercengang dan mulai mengira ia berbicara pada mistikus atau orang gila, "kau menganggap dirimu salah satu makhluk luar biasa yang kau sebut tadi." "Mengapa tidak?" jawab Monte Cristo dingin. "Maafkan aku Tuan," jawab Villefort benar-benar terkejut. "Tapi kumohon maaf jika saat datang, aku tak menyangka akan bertemu orang yang pengetahuan dan pemahamannya jauh melebihi manusia biasa.
Di antara kita, makhluk terkutuk peradaban, tak biasa menemukan pria sepertimu yang memiliki kekayaan luar biasa, setidaknya begitu katanya. Dan aku tak bertanya, hanya mengulang. Tak biasa bagi makhluk istimewa dan kaya seperti kau menghabiskan waktu memikirkan kondisi masyarakat atau merenung filosofis. Yang paling-paling hanya menghibur mereka yang diwarisi takdir dari kekayaan dunia ini. Sebenarnya Tuan, balas sang Count, apakah kau mencapai posisimu yang terhormat ini tanpa pernah mengakui atau bahkan bertemu pengecualian? Apakah kau tak pernah menggunakan matamu yang pasti telah mengasah ketajaman dan kepastiannya untuk menebak sekilas siapa orang yang kau hadapi? Bukankah seorang hakim seharusnya bukan hanya administrator hukum terbaik, tapi juga penafsir paling licik atas tipu daya profesinya? Sonda baja yang menyelidiki hati, batu uji yang membedakan emas murni dari campurannya? Tuan, kata Villefort, demi kata-kataku, kau membuatku kewalahan. Aku belum pernah mendengar orang berbicara sepertimu. Karena kau selamanya terkurung dalam lingkaran kondisi umum, dan tak pernah berani mengangkat sayapmu ke alam tinggi yang oleh Tuhan dihuni makhluk tak kasat mata atau luar biasa. Jadi kau mengakui Tuan, bahwa alam itu ada, dan makhluk istimewa yang tak terlihat itu bergaul di antara kita? Mengapa tidak? Apakah kau melihat udara yang kau hirup, padahal tanpanya kau tak bisa hidup sedetik pun? Kalau begitu, kita tak melihat makhluk yang kau maksud? Ya, kita melihatnya. Kapanpun Tuhan berkenan memberi mereka wujud jasmani. Kau menyentuh mereka, berinteraksi, berbicara, dan mereka menjawabmu. Ah, kata Villefort sambil tersenyum. Aku mengaku ingin diperingatkan saat salah satu makhluk itu berada di dekatku. Kau sudah mendapatkannya, Monsieur. Kau baru saja diperingatkan. Dan kuperingatkan lagi sekarang. Jadi kau salah satu makhluk istimewa itu? Ya, Monsieur. Aku percaya demikian. Karena hingga kini, tak seorang pun berada dalam posisi sepertiku. Wilayah raja dibatasi gunung, sungai, adat atau bahasa. Kerajaanku hanya dibatasi dunia. Karena aku bukan orang Italia, Prancis, Hindu, Amerika atau Spanyol. Aku kosmopolit. Tak ada negeri yang bisa mengklaim kelahiranku. Hanya Tuhan yang tahu di mana aku akan mati. Aku mengadopsi semua adat, berbicara semua bahasa. Kau mengira aku orang Prancis karena aku berbicara Prancis sefasih dan semurni dirimu. Tapi Ali, budak Nubiaku mengira diriku Arab. Bertuccio, pengurusku, mengira aku Romawi. Heidi, budakku, mengira aku Yunani. Jadi kau paham, karena aku tak punya negeri, tak memiliki perlindungan pemerintahan manapun, tak mengakui siapapun sebagai saudaraku, maka tak ada keraguan yang menghentikan yang kuat atau hambatan yang melumpuhkan yang lemah, yang bisa menghentikanku. Aku hanya punya dua lawan. Aku tak akan bilang penakluk karena dengan ketekunan aku bahkan bisa mengalahkan mereka. Waktu dan jarak. Ada yang ketiga, dan yang paling mengerikan, kemanusiaanku. Hanya ini yang bisa menghentikanku sebelum mencapai tujuanku. Karena segala sesuatu lainnya telah kusederhanakan menjadi rumus matematika. Yang orang sebut keberuntungan takdir, kebangkrutan, perubahan keadaan, telah kuantisipasi. Jika sesuatu menimpaku, itu tak akan menghancurkanku. Selama aku hidup, aku akan tetap seperti ini. Dan karena itulah aku mengucapkan hal yang tak pernah kau dengar, bahkan dari mulut raja. Karena raja punya kebutuhan, dan orang lain takut padamu. Siapa yang tak berkata dalam hati di masyarakat yang kacau seperti ini? Mungkin suatu hari aku harus berurusan dengan jaksa kerajaan. Tapi bukankah kau juga bisa berkata demikian, Tuan? Saat kau menjadi penduduk Perancis, kau tunduk pada hukum Perancis. Aku tahu, Tuan, jawab Monte Cristo. Tapi saat mengunjungi suatu negeri, aku mempelajari dengan segala cara yang tersedia
orang-orang yang mungkin memberiku harapan atau ketakutan, hingga aku mengenal mereka lebih baik daripada mereka mengenal diri sendiri. Maka jaksa kerajaan, siapapun dia, yang harus berurusan denganku pasti lebih bingung daripada aku. Artinya, jawab Villefort ragu-ragu. Karena sifat manusia lemah, setiap orang menurut keyakinanmu pernah berbuat salah? Salah atau kejahatan? Jawab Monte Cristo acuh tak acuh. Dan kau sendiri, di antara manusia yang tak kau akui sebagai saudaramu, kau sendiri sempurna? Tidak, bukan sempurna, jawab sang Count. Hanya tak tembus, itu saja. Tapi mari hentikan percakapan ini jika nadanya tak menyenangkanmu. Aku tak terganggu oleh keadilanmu seperti kau tak terganggu oleh firasatku. Tidak, sama sekali tidak, kata Villefort, takut dianggap menyerah. Sebaliknya, percakapanmu yang cemerlang dan hampir sublim ini telah mengangkatku di atas level biasa. Kita tak lagi mengobrol, kita berdiskusi. Tapi kau tahu, seperti teolog di kursi kuliah atau filsuf dalam perdebatan, kadang mengatakan kebenaran yang menyakitkan. Mari kita anggap kita sedang berdialog teologis secara sosial atau filosofis. Dan aku akan berkata, sekeras apapun terdengarnya, saudaraku, kau terlalu memuja kesombongan. Kau mungkin di atas orang lain, tapi di atasmu ada Tuhan. Di atas kita semua, Tuan, jawab Monte Cristo dengan nada penekanan begitu dalam hingga Villefort bergidik tanpa sadar. Aku punya kesombongan terhadap manusia, ular yang selalu siap mengancam siapapun yang lewat tanpa menginjak mereka. Tapi aku melepaskan kesombongan itu di hadapan Tuhan, yang mengangkatku dari ketiadaan menjadi seperti ini. Kalau begitu, Count, kata Villefort, untuk pertama kalinya dalam percakapan aneh ini menggunakan sapaan aristokratis pada orang asing yang sebelumnya hanya ia panggil Monsieur. Aku mengagumimu, ya, dan aku katakan, jika kau benar-benar kuat, unggul, saleh atau tak tembus seperti yang kau katakan sama saja, maka berbanggalah Tuan, karena itulah ciri dominasi. Tapi kau pasti punya ambisi. Aku punya, Tuan. Apa itu? Aku juga, seperti setiap manusia sekali dalam hidupnya, pernah dibawa setan ke gunung tertinggi di bumi. Di sana ia menunjukkan semua kerajaan dunia. Dan seperti pada Yesus, ia berkata padaku, "Anak bumi, apa yang kau inginkan agar kau menyembahku?" Aku merenung lama, karena ambisi yang menggerogoti telah lama menghantuiku. Lalu ku jawab, "Dengar, aku selalu mendengar tentang Providence, tapi tak pernah melihatnya, atau apapun yang menyerupainya atau yang membuatku percaya ia ada. Aku ingin menjadi Providence sendiri, karena aku merasa hal paling indah, mulia dan luhur di dunia adalah membalas dan menghukum." Setan menunduk dan mengerang. "Kau keliru," katanya. "Providence memang ada, tapi kau tak pernah melihatnya karena anak Tuhan tak kasat mata seperti bapaknya. Kau tak melihat apapun yang menyerupainya karena ia bekerja lewat roda rahasia dan jalan tersembunyi. Yang bisa kulakukan hanyalah menjadikanmu salah satu agennya." Kesepakatan itu terjadi. Aku mungkin mengorbankan jiwaku. Tapi apa pedulinya? Tambah Monte Cristo. Jika harus diulang, aku akan melakukannya lagi. Villefort memandang Monte Cristo dengan takjub luar biasa. "Count?" tanyanya. "Apakah kau punya keluarga?" "Tidak, Tuan. Aku sendirian di dunia." "Sayang sekali." "Mengapa?" tanya Monte Cristo. "Karena kau mungkin menyaksikan pemandangan yang bisa meruntuhkan kesombonganmu. Kau bilang kau hanya takut kematian?" "Aku tak bilang takut. Hanya bahwa kematian saja yang bisa menghentikan rencanaku." "Bagaimana dengan usia tua?" "Tujuanku akan tercapai sebelum aku tua." "Dan kegilaan?" "Aku pernah hampir gila. Dan kau tahu aksioma non bis in idem. Itu aksioma hukum pidana. Jadi kau paham penerapannya." "Tuan," lanjut Villefort,
Ada yang lebih ditakuti daripada kematian, usia tua, atau kegilaan. Misalnya, apopleksi, petir yang menyambar tanpa menghancurkanmu, tapi mengakhiri segalanya. Kau masih hidup seperti sekarang, tapi bukan dirimu lagi. Kau yang seperti Ariel, hampir malaikat, menjadi massa tak bergerak seperti Caliban, hampir binatang. Inilah yang disebut manusia, tak lebih, tak kurang, sebagai apopleksi. Datanglah ke rumahku kapan saja kau mau melihat lawan yang mampu memahami dan membantahmu. Dan kuperlihatkan ayahku, Monsieur Nortier de Villefort, salah satu Jakobin paling berapi-api dalam revolusi Perancis. Artinya ia punya keberanian luar biasa, didukung tubuh kuat, pria yang mungkin tak pernah melihat semua kerajaan dunia sepertimu, tapi membantu menjatuhkan salah satu yang terbesar. Ia percaya diri sepertimu, bukan utusan Tuhan, tapi makhluk tertinggi, bukan providence, tapi takdir. Nah Tuan, pecahan pembuluh darah di otaknya menghancurkan semua itu. Bukan dalam sehari, bukan dalam sejam, tapi dalam 1 detik. Monsieur Nortier yang malam sebelumnya masih Jakobin tua, senator tua, Carbonaro tua, yang menertawakan giletin, meriam dan belati, yang bermain dengan revolusi, yang menganggap Perancis sebagai papan catur raksasa tempat pion, benteng, kuda dan ratu dihapuskan agar rajanya terpojok. Monsieur Nortier yang ditakuti, keesokan paginya menjadi Monsieur Nortier yang malang. Orang tua tak berdaya yang bergantung pada makhluk terlemah di rumahnya, cucunya Valentine. Mayat hidup yang diam dan beku, hidup tanpa rasa sakit agar tubuhnya bisa membusuk tanpa ia sadari. Ah Tuan, kata Monte Cristo, pemandangan ini tak asing bagiku, baik di mata maupun pikiran. Aku juga dokter, dan seperti rekan-rekanku pernah mencari jiwa dalam materi hidup dan mati. Tapi seperti Providence, ia tetap tak kasat mata bagi mataku, meski hadir di hatiku. 100 penulis sejak Socrates, Seneca, Santo Agustinus, dan Gall telah membuat perbandingan yang kau buat. Tapi aku paham penderitaan seorang ayah bisa mengubah pikiran seorang putra. Aku akan mengunjungimu Tuan, karena kau mengundangku menyaksikan pemandangan mengerikan ini, yang pasti sumber kesedihan besar bagi keluargamu. Itu pasti, jika Tuhan tak memberiku kompensasi besar. Berlawanan dengan orang tua yang merangkak ke kubur, ada 2 anak yang baru memasuki kehidupan. Valentine, putri dari istri pertamaku, Mademoiselle Renée de Saint-Méran, dan Edward, anak yang nyawanya kau selamatkan hari ini. Dan kesimpulan apa yang kau tarik dari kompensasi ini, Tuan? Tanya Monte Cristo. Kesimpulanku, jawab Villefort, adalah ayahku di bawah hasratnya pernah berbuat kesalahan yang tak diketahui keadilan manusia, tapi dicatat keadilan Tuhan. Tuhan dalam belas kasih-Nya hanya menghukum 1 orang, dia sendiri. Monte Cristo tersenyum, tapi di kedalaman jiwanya ia mengerang. Jika Villefort mendengarnya, ia pasti lari ketakutan. Selamat tinggal Tuan, kata sang hakim sambil bangkit. Aku pergi membawa kenangan tentangmu, kenangan penuh hormat yang kuharap tak menyakitkanmu saat kau mengenalku lebih baik. Karena aku bukan pria yang membosankan temannya. Lagi pula kau telah menjadikan Madame de Villefort sahabat abadimu. Sang kaun membungkuk dan hanya mengantarnya ke pintu kantornya. Sang jaksa diantar ke keretanya oleh 2 pelayan yang atas isyarat tuannya mengikutinya penuh perhatian. Begitu Villefort pergi, Monte Cristo menghela napas panjang dan berkata, "Cukup racun ini, sekarang cari penawarnya." Lalu ia membunyikan bel, dan pada Ali yang masuk ia berkata, "Aku akan ke kamar Nona Muda, siapkan kereta jam 1.